Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin dan muslimah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nasabah nafalampe mohi pung ala ta'ala ummuruta nabare mohi pung ala ta'ala ajap-ajapang adisi-disingang, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai berbagai macam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah insyaallah salat tarawih secara berjamaah. Semoga apa yang insyaallah kita akan laksanakan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu semaraknya Ramadan sai sumange naramalang ya naritu marwa imasigi. Salah satu semaraknya Ramadan adalah masjid-masjid ramai dengan jamaah. Itu di awal-awal. Oleh karena itu, ya kumat bicara kia sengi masigi. Kalau kita berbicara tentang masjid, masjid adalah bukan bangunan biasa, tetapi justru masjid, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mensucikan dirinya lantas dia masuk ke masjidku, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamunya. Sebab kata Allah, rumahku di dunia adalah masjid. Jadi nigi tau matama rilalanna rumah sigi majappu kuala ta'ala yang akan menjamunya. Karena kita adalah tamu Allah, maka Allah yang akan menjamu kita. Jadi berbahagialah malam ini insyaallah pada angkamana kita jamu kuala ta'ala. Nyaman mulakan Allah. Nah, tegeto suya sengi orang-orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid rumah-rumah Allah. Maka dia pengalah ta'ala dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ia pemalasye laur masigi yang senantiasa memakmurkan masjid adalah orang-orang man amana billah, mana setep na laur pengalah ta'ala wal yaumil akhir, mana satu itu nalau di hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah, bertamu kepada Allah di masjidnya, maka dia nyata besar dia adalah orang yang beriman dan dia percaya dengan hari akhir. Pertanyaannya kemudian, apa sih ciri-ciri orang yang beriman? Apa sih ciri-ciri orang yang yakin kepada hari akhir? Salah satunya adalah dia mempunyai adab-adab. Dia mempunyai akhlak kesopan santunan. Dan di antara akhlak kepada orang yang beriman kepada Allah, saat dia menuju ke masjid, tentunya dia mempunyai adab-adab di dalam masjid. Ini yang terkadang Pak, kita lupa dan lalai. Pak pada betul sih lari bola anggota. Padahal di masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala.
Lauki lagi di bulana anggotai nama decimu pabati tak bertamu. Bagaimana kalau kita bertamu dengan Allah? Pasti tentu ada yang namanya kesopan santunan, ada yang namanya adab-adab. Ada adabnya Ustaz. Di antaranya Pak, sebelum kita menuju ke masjid dianjurkan oleh Rasulullah ipacing memen ni aleta. Kita dianjurkan sebelum ke masjid alam memen wejene berwudu di rumah. Nang kamato ajan neka di masjid Ustaz, ada tempat wudu di masjid. Betul Pak. Pengurus masjid itu menyediakan tempat wudu di masjid untuk siapa? Untuk orang musafir yang singgah. Yang kedua, ya kebetulan ya ko forma jenek di bolana nenape patengan nalalang engkam mencede ayat itu diperuntukkan Pak. Tapi alangkah afdolnya melebihi Pak yakko sebelum matamat di masigi majenek memeni. Karena di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menesalandri maka dan gini kita tahu pasokui jenekna siapa yang menyempurnakan wudunya di rumah dan berniat untuk pergi ke masjid, maka sesungguhnya langkah pertamanya ditinggikan derajatnya oleh Allah, langkah yang kedua diampuni dosa-dosanya, dan langkah ketiga sampai dia ke masjid dicatat baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia luar biasa tu Pak ya kemajuan nek di belakang. Hitung-hitung dia na capu wejenek na masigi kasih. Talo muna suruh na pakir to lepang-lepangi. Tapi yang katoha biasa lalu na pakai motor we masigi mas sesak. Cemme ya kecuali kalau air mati Pak. Memang Pak Ketua mengisyaratkan kalau air mati bukai WC, bukai masigi. Zaman melakukan Allah. Jadi sebelum kita ke masjid kita berwudu, ipacing memang aleta. Yang kedua, keluar dari rumah kata Rasulullah SAW dianjurkan kita untuk berdoa supaya suku matero bati tak bertamu kepada Allah. Keluar dari rumah berdoa. Ada baca Pak. Mapunco tu doangan na. Ya pala mana kafang. Kafang. Kamu tu kawade. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibaca Pak. Nasabat ni gini gitu baca pada orang yang masuk oleh bulan insyaallah Allah akan kirimkan beberapa malaikat yang bertugas salah satunya menjaga dalam keberangkatan tak, menjaga kita selama dalam perjalanan. Selanjutnya adab-adab sebelum kita ke masjid waktu tak melok masuk setelah berdoa kamu mesti kimasan dah Pak. Kecuali aku tidak sandal tak. Ya kamu sandal tak dianjurkan kita oleh Rasulullah memakai sandal itu memulai dengan kaki kanan. Apa ya Nabi tak nafujiro pakai agi-agi melok na pakai Nabi tak diawali dengan sebelah kanan. Mau pakai baju tangan kanan dimasukkan. Mau pakai celana tangan kanan dimasukkan. Kaki kanan dimasukkan. Setiap mau apa yang dilakukan Nabi, Nabi senang sekali memulainya dengan sebelah kanan. Dan seterusnya pergi menuju ke masjid itu jangan tergesa-gesa. Aja nak pergi landre. Kecuali kuma pergi itu bangi. Pak biasa tu kata bapak na lelum betul tahu. Nobi tahu tapi nak pergi. Tapi engkau tu bang betul-betul panjang. Jadi kalau kita dalam perjalanan itu dianjurkan oleh Rasulullah jangan tergesa-gesa. Selanjutnya saat kita mau masuk ke masjid, ini yang paling utama Pak.
Ini banyak yang keliru di sini. Pak biasa ini maniak kilo masigi, nah dia biasa lepaki. Tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi petui barakai. At-teruk ni matamat di masigi dengan melangkahkan kaki kanan, berdoa kepada Allah. Allahumma ftahli abwaba bi rahmatik. Kuat bukan lalu kat sini nak pintu-pintu barakat tak apa. Setelah itu kita melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau waktunya masih memungkinkan. Makanya itu ada jam digital Pak, antara jeda azan dan iqamah 10 menit biasanya. 10 menit. Yang kedua ni menit, tinggal 2 menit buat adam pedam pagi pun ajan atas sumpah ya sunnah. Paya kemas sumpah ya sunnah ki 10 PK tu Laura. Apalagi tu biasa engkau tu mas sumpah ya sunnah nelo ni kamu mas sumpah sunnah di saf pertama. Wah. Jadi itu betul-betul membutuhkan kebijaksanaan. Tapi ero kamu tai tatoi tadam ka ero kamu tai tatoi kasih. Ya ku si 77 mi kasih iweding tajen elo ni mata hiya itaje tajen ni. Tapi aku napi raka pertama ai aja tas salam emen ni. Panis semat ko ni betul elo mata magis masuk paya sunnah. Tapi kalau sekira-kira dia mampu untuk mendapatkan rakaat pertama di mati tajam. Makanya Pak, kalau saya itu qomat upalampe-lampe itu qomatku Pak. Jadi jangan kita paham itu qomat dipercepat di falam-lampe supaya apa? Pas qad qamatis shalah dianjurkan sebenarnya saf sudah selesai. Maka di guru almarhum Sasnawi situnganna tu riwayatna ibaca qad qamatis shalah itu harusnya saf itu sudah sempurna. Ya tosi di biasa kurumahi. Tetoni mangi engkau mupian ini saliwang. Maka dari bangun as-salatu saf diluruskan dirapatkan wa pari mana mupian tahu. Kurumahi masih saliwangnya. Harusnya itu pas membaca qad qamatis shalah saf sempurna langsung kita takbir. Jangan dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakumelu yakitang aleta tepat talori Allah taala salah satu cirinya adalah memakmurkan masjid. Dan di dalam masjid itu dibutuhkan kesopan santunan, adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting lagi saat kita di dalam masjid, kita harus betul-betul tenang. Ya keweding ajan ayat bicara. Ya keweding. Tapi dia toha ya ko siruntuk dua telu. Mesti lari caritain. Dianjurkan untuk tenang. Maka alhamdulillah kepada anak-anakku pada malam hari ini insyaallah kami menghimbau untuk menjaga ketenangan. Aja tak cairi anak-anak Pak ya ko lari, jangan dimarahi. Yang parang nih, beda yang parah beda cairi. Yang parang dikasih saran, dikasih peringatan, dibilang ada. Karena memang anak-anak itu Pak memang senangnya lari-lari bermain-bermain. Ini tuh masih lagi ke bapak anak lari silmakna silululu di masjid ah napi yang parang. Maka sekali lagi mudah-mudahan insyaallah semarak bulan suci Ramadan ini salah satunya diantaranya menandakan bahwa masjid-masjid Allah semakin hari akan dimakmurkan, diramaikan oleh jamaah. Mudah-mudahan insyaallah masjid kita ini tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para jamaahnya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari Al-Fakir Arifin. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullah. Kepada para jamaah sekalian saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.